Hai Sobat Mirai Aset, waktunya BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset hari ini, kita akan mempelajari gimana sih caranya agar kita tidak terjebak dengan fake bid dan offer. Karena di sana banyak loh bid dan offer palsu yang menjebak kamu hingga akhirnya kamu malah buntung, bukan jadi cuan. Nah, seperti apa strateginya? Yuk langsung kita tanya ke Master Trader Bapak Ilham Muslim. Dan inilah BBM yang sangat ditunggu untuk kamu para trader dan juga scalper yang pengen tahu seperti apa sih fake bid offer ya. Karena ini menjadi salah satu indikasi apakah kita bisa ikutan cuan atau malah ketipu jadinya loss. Langsung saja kita ngobrol dengan Pak Ilham Muslim, super tradernya Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai Pak Ilham. Hai Balia. Nah, jadi hari ini kita akan ngomongin tentang kepalsuan nih. Betul sekali. Ya, kepalsuan tapi yang ada di bid dan offer, alias yang ada demand untuk membeli ataupun demand untuk menjual yang sedang berlangsung di market nih Pak. Betul sekali, palsuan di market ya, bukan di hati ya. Iya, jangan ya. Oke, kita mulai dari bid nih. Bid ini apa nih? Nah, bid ini adalah area atau range di mana orang bisa antri beli nih. Antri beli. Betul berarti sekali. Angka-angkanya akan muncul ya? Ya, nah ini berarti orang-orang yang memiliki dana atau ready cash. Ready cash dan ingin memiliki saham tersebut. Betul. Oke, dan kalau offer nih apa? Nah, offer sebaliknya ya, orang-orang yang sudah memiliki barang ingin antri jual dengan harga mungkin yang lebih tinggi dibandingin pasar. Oke, jadi ada dua hal ya di sini. Ada yang pengen membeli dan juga ada yang pengen menjual. Oke. Dan di sini bisa kelihatan apa nih di antrian bid dan offer ini? Oke. Nah, selain harga tadi ya, ada jumlah lot ya, yang memiliki uang pun jika dia mengantri akan bentuknya lot. Oke, jadi angka yang muncul di bid dan offer ini adalah lot. Betul. Oke, dan sekarang ini yang paling ditunggu-tunggu. Katanya nih suka ada fake bid dan offer alias bid dan offer palsu. Ini kayak gimana nih Pak Ilham? Ya, betul sekali ya. Nah, tapi untuk mengidentifikasi hal tersebut, ini khususnya untuk para scalper pastinya. Karena kalau untuk investor dan swinger, dia pasti nggak ngeliatin market. Jadi nggak akan tahu itu fake bid atau bukan. Oke, jadi ini khusus beneran untuk scalper atau yang trading harian Betul cepet sekali. banget ya? Oke. Ya. Oke Pak Ilham, mungkin kita bisa langsung praktek aja dan melihat situasi di market biar ketahuan nih fake bid dan offer itu seperti apa nih. Oke, nah di sini ada beberapa contoh ya Sobat Mirai Aset yang bisa kita lihat. Nah, kita juga harus tetap arungi marketnya, harus lihat terus biar kita bisa tahu ini benar-benar fake bid atau bukan. Gitu. Karena fake bid ini bisa juga gini, bidnya tebal tapi offernya tipis. Nah, kadang mungkin retail beranggapan, wah ini sahamnya mau naik. Oke, karena banyak yang mau beli. Betul gitu. sekali, gitu. Karena kita bisa secara teori, kenapa kalau memang offernya tipis, kenapa yang nggak di bid ini pindah aja langsung akan ke offer biar harganya cepat naik kan ya. Kenapa nggak langsung makan harga yang sedang ditawarkan gitu ya? Oke. Ya, nah ini mungkin ada kemungkinan bahwa ada yang memang lagi antri jual yang berharap ada retail-retail masuk. I see. Ataupun mungkin sebaliknya, offernya tebal, bidnya yang kosong. Bidnya yang kosong. Bidnya sepi ya. Nah, jadi ini mungkin ada kemungkinan si penunggu atau market maker di sebuah saham tersebut dia tidak mau sahamnya digerakkan terlebih dahulu. Jadi ada penunggunya nih ya. Oke. Ya, jadi mungkin ya kalau mau makan silahkan tuh makan, disiapin lotnya banyak. Gitu. Tapi dia memang ekspektasinya belum ingin menggerakkan saham tersebut. I see. Oke. Nah, ada contohnya nggak nih saham-saham mana sih yang hari ini sedang kelihatan atau seperti apa sih si fake bid offer ini? Oke, nah kita sambil lihat sambil cari ya. Di sini ada beberapa contoh case yang akan saya tunjukkan di beberapa saham kecil ya. Nah, contoh di sini ada Sliss, ya di sebelah kiri ada Kekes. Nah, kita bisa lihat bid offernya ini menyerupai ya, sama ya Sliss dan Kekes ini ya, sama-sama full. Yang membedakan ada di area bid untuk Sliss ada 3 fraksi yang tidak full. Ya, contoh ya area bawah ya.
Jadi di sini kalau secara teori dengan kategori seperti ini ada anggapan bahwa harga dia tidak mau akan turunin di bawah dari 274 pada saat ini. Oke, jadi ada yang ngejagain ya di 274. Betul Oke. sekali. Beda dengan si Kekes. Dia rapi ya, semuanya full. Oh, semuanya dan rame kita lihat nih ya, juga harga angka-angkanya naiknya udah rame. cukup lumayan ya, 16%. 16%, oke, baik. Jadi memang di sini berarti secara tidak langsung banyak retail dan ada market maker mungkin di dalamnya juga yang memang saat ini lagi euforia untuk menggerakkan saham tersebut. Oke, jadi kalau rapih dan rame ini biasanya justru nggak fake ya? Betul sekali. Oke. Nah, kita bisa tahu fake-nya nanti ketika memang market berjalan, kalau memang tiba-tiba antriannya hilang. Gitu. Tapi selama sesi satu ini sih belum terjadi ya di saham tersebut ya, karena sahamnya pun bergerak terus naik. Nah, contoh kita lihat yang bagian bawah nih, sebelah kiri ada di sini saham Jekon ya sebagai contoh. ya. Nah, ini contoh yang tadi saya bilang ya, bidnya tebal, overnya tipis. Bidnya tebal, overnya tipis. Betul Coba sekali. perhatikan ya, sahabat Mira Aset Coba ya. kita perhatikan ya, bidnya di sini tebal, rata-rata 10.000 ya, kecuali di tick bid minus 3-nya ada 39.000 dan di bid 10 mintiknya ada 71.000. Oh wow. Nah, sisanya di over itu rata-rata hanya ribuan ya, kecuali di 226, 228. Nah, di sini kita bisa lihat 220 bergerak atau ada transaksi, tapi kita bisa lihat hanya 1 lot, 30 lot. Iya ya, ternyata kelihatan ya. Nah, ini retail yang masuk. Kecil nih ya. Tadinya saya bilang secara teori berharap market makernya retail masuk ambil kanan, HK. Nah, ini terbukti, kita bisa lihat di sini yang masuk kecil-kecil 30, 1 ya, 5 gitu. Oke. Jadi sahabat Mira Aset bisa ngelihat ya di kolom volume nih ya. Betul. Ada berapa transaksi sih yang dan terjadi untuk di harga over tersebut ya. Betul. Ataupun di bidnya. Gitu sebaliknya. Oke. Nah, contoh yang sebelah kanannya ya. Oke. Sebelah kanannya ada contoh saham Mark ya. Nah, di sini kita bisa lihat bid overnya menyerupai ya, rata-rata dia ribuan. Ribuan. Yang membedakan hanya 3 area harga di saat ini, yaitu 830 sampai dengan 840. Ini hanya ratusan ya. Dan tidak ada pergerakan yang signifikan karena saat ini kita bisa lihat dia per 1 menit baru ada transaksi 50, 20, bahkan ada transaksi sampai 4 menit baru ada transaksi. Jadi sebenarnya bisa dibilang demand-nya kecil sekali. Betul, ya untuk saham ini. Sepi banget. Jadi kalau untuk trader atau scalping ya, scalper mau scalping ini nggak cocok di saham ini karena nggak volatile. Nggak volatile dan lama ya nungguinnya ya. Terus kalau misalnya kita merasa, oh saya punya dana besar nih, bisa dibilang Bifan mau masuk di sini silahkan, tapi habis masuk mungkin nggak bisa jualan. Karena nggak liquid juga ya. Nggak liquid juga. Jadi harapan kita hanya mengharap retail juga ikutan masuk. Tapi kalau retail masuk seberapa besar sih dananya? Kalau kita sudah mengambil lot begitu banyak di pasar saham saat ini. Oke, sahabat Mira Aset ini kebetulan memang yang sedang terjadi hari ini ya. Bisa Betul aja sekali. besok atau sahabat Mira Aset lagi nontonnya kapan. Ini kondisi marketnya tentu bisa berubah. Betul. Nah, di sini kita bisa kembali lagi lihat yang sebelah kiri atas list. Nah, bidnya hilang. Ya. It's gone ya. Bidnya pada dicabut ya. Nah, Oke, kenapa sih Pak orang tuh nyabut bid? macam-macam ya. Bisa aja mungkin itu retail, tapi jarang ya. Jarang terjadi. Karena ribuan ya. Betul. Berarti kan dananya paling nggak ada gitu ya, ribuan mungkin ya. juga itu market maker yang tadinya dia beranggapan ya sama seperti yang ada di Jekon. Bidnya diisi, ya berharap retail HK. Mengambil ya, oke. Nah, kalau tiba-tiba ini harga terus naik, bukan naik ya, terjadi transaksi di bagian over 282, tapi perhatikan di sininya. Volumenya juga kecil. Ya, Nah, volumenya 1, 1, 50, 5 ya. nggak rame ya. Nggak rame. Dan lihat, ketika dia habis, pindah ke bid atau diisi ulang, reload loadnya. Oke. Jadi yang harus diperhatikan sama sahabat Mira Aset ini ternyata ada reloadnya juga ya. Kalau dia diisi ulang terus, nah itu hati-hati. Biasanya ketika itu terjadi, ini akan hilang tiba-tiba, langsung zrut harganya turun. Oke, jadi ini menarik banget nih ya. Harap diingat sahabat Mira Aset kalau kita juga harus memperhatikan volume dan juga offer yang terus di reload nih. Betul sekali. Yang tadinya mungkin udah nyaris habis, loh kok keisi ulang lagi ya. Oke.
Pasti sahabat Mira Aset juga bertanya nih, gimana sih agar tidak terjebak masa lalu? Terjebak bid offer maksudnya Pak Ilham. Oke, mungkin bisa diajarkan nih seperti apa sih saham-saham yang beneran punya real bid and offer? Oke, nah supaya nggak terjebak ya pastinya kita hindari saham gorengan atau yang berkolesterol, dalam artian yang nggak liquid. Oke. Gitu. Tapi namanya scalper atau si trader pastinya cari saham-saham gorengan ya. Karena butuh volatilitas itu ya untuk sekali. cuan. Nah, jadi dibalikin ke karakternya nanti masing-masing. Nah, Oke. Terus bisa juga nanti dari analis step trading ini dikombinasiin dengan posisi di technical analysis-nya. Oke. Nah, jadi contoh misalnya di saham cash dia bergerak naik di offer udah oke. Nah, kita lihat secara trennya gimana. Oke, jadi kita cek tren secara chartnya juga ya. Betul sekali. Oke. Nah, jadi biar kita juga bisa mengikuti pola serta menghindari psikologis market. Jadi jangan sampai walaupun hari ini bergerak sebenarnya sahamnya lagi downtrend. Karena tadi Pak Ilham sempat mention untuk dicek juga nih secara analisa teknikalnya, mungkin bisa dibantu untuk buka chartnya nih. Beneran nggak sih si Kekes ini lagi uptrend dan lagi rame nih? Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa memang posisinya saham tersebut lagi posisi uptrend. Jadi wajar ketika memang dia pergerakannya lumayan besar dan ini sangat baik menurut saya. Jadi kombinasi dua hal tadi positif gitu. Nah, beda dengan halnya mungkin tadi ada kita buka juga misalnya Mark. Yang contoh tadi ya di fake bid ya. Nah, di sini kita bisa lihat Mark ini posisinya lagi downtrend. Iya, downtrend banget ini ya. Iya. Walaupun beberapa hari ini sideways, tapi kelihatan secara overall ini memang lagi downtrend. Ya, jadi nah untuk menghindari tidak terjebak, nah hindari ketika market lagi turun deras seperti hari ini contohnya ya. Nah, ini pastinya akan banyak membuat para investor juga panic selling. Nah, baiknya dihindari untuk trading pada saat market-market yang kurang baik. Jadi porsinya dikurangin. Oke sahabat Mira Aset, agar kamu lebih paham dan pandai mengatur strategi agar tidak terjebak dengan fake bid dan offer, Pak Ilham akan membagikan strateginya. Oke, baik sahabat Mira Aset. Nah, apa sih yang harus kita perhatikan? Nah, pastinya kita lihat hal-hal tersebut akan terjadi, fake bid tersebut akan terjadi pada saat jam-jam aktif pasar saham kita nih. Nah, terus contohnya misalnya di jam berapa aja sih sebenarnya durasi kita dari jam 9 ke jam 3 hampir semua rame. Tapi memang ada yang lebih rame di area-area tertentu. Contohnya pada saat sesi 1 itu terjadi 2 kali. Pada saat open market jam 9 sampai dengan kurang lebih 50 menit. Jadi 9 sampai 9.50 itu bisa difokuskan ya? Ya. Nah, lalu berikutnya yang kedua itu di sesi 1 ada di sekitar jam 11:05 sampai dengan area penutupan sesi 1. Jadi mendekati penutupan kita juga bisa tuh ya memperhatikan. Nah, lalu yang kedua pada saat sesi 2 buka. Ya, itu tidak lama ya, kurang lebih hanya 20 menitan. Jadi dari 13.30 sampai 13.50 ya. Betul sekali ya. Nah, lalu berikutnya lagi di jam 2:15 menit sampai dengan penutupan sesi 2. Jadi diingat ya sahabat Mira Aset, perhatikan jam-jam tersebut karena biasanya volatilitas itu meningkat. Jadi supaya sahabat Mira Aset nggak terjebak tadi status palsu ya. Atau it's complicated gitu ya. Jadi kita jadi gagal cuan ya. Jadi kalau memang kita mendefinisikan karakter kita untuk scalping ya biasakan memang kita monitoring layar kita ya. Jadi jangan ditinggal. Jadi harus siap-siap nih posisi cuannya biar direalisasi. Makanya stay close to monitor, jangan sampai nggak jadi cuan. Makasih banyak nih Pak Ilham atas ilmu barunya agar sahabat Mira Aset tidak terjebak yang namanya fake bid dan offer. Sama-sama Bu Alia. Sahabat Mira Aset, selalu ada tantangan di setiap market. Makanya BBM hadir memberikan edukasi yang solutif agar kamu bisa menjadi investor yang handal. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Makanya nonton terus BBM dan saksikan episode selanjutnya. Sampai jumpa dan pastinya happy cuan!